Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan tidak lupa selalu bersemangat ya. Pada hari ini Bapak Guru akan menyampaikan pelajaran untuk kelas 5. Tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Sebelum mulai belajar, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar hari ini. Setelah kita berdoa, kalian coba untuk membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Silahkan dibaca teksnya. Nah, setelah selesai membaca, kalian harus mencoba pada teks judul organ gerak manusia dan hewan. Pada teks tersebut terdiri atas 6 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok, ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Paragraf adalah kalimat yang menjorok ke dalam yang tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Sedangkan ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf pokok. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang itu adalah kalimat penjelas yang akan mendukung gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Dari teks di atas, silahkan kalian cari ide pokok dan kalimat pengembang. Pada tabel 1.1 di situ ada ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian disuruh untuk mencari ide pokok tiap-tiap paragraf. Pada paragraf ke-1 ada ide pokok, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Paragraf kedua, ide pokok cara hewan bergerak bermacam-macam. Sedangkan kalimat pengembang, burung berpindah tempat dengan cara terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Ikan berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air sambil bergerakkan sirip dan ekornya dan lain-lain. Paragraf 3, ide pokok organ gerak pada manusia terdiri atas 2 tangan dan 2 kaki. Kalimat pengembang, keempat organ gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang. Paragraf 4, ide pokok organ atau alat gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi 2. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu alat gerak pasif dan alat gerak dan aktif. Alat gerak pasif adalah tulang, alat gerak aktif adalah otot. Paragraf 5, ide pokok tulang disebut alat gerak pasif. Sedangkan pengembangnya
tulang tidak dapat bergerak sendiri jika tidak digerakkan oleh otot. Tulang tempat melekatnya otot. Paragraf 6. Ide pokok otot disebut alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya, jika otot yang menempel pada tulang bergerak, maka tulang tersebut akan bergerak. Itulah tadi kalian sudah menentukan ide pokok tiap paragraf. Sekarang kita lanjutkan tentang ayo menulis, yaitu tabel 1.2 ide pokok dan paragraf dari pengembangnya. Organ gerak terdiri atas tulang dan otot. Paragraf dari pengembangan ide pokok, yaitu organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif berupa tulang dan ada organ gerak aktif berupa otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian ide pokok, fungsi organ gerak sangat banyak. Paragraf dari pengembangan ide pokok, yaitu organ gerak memiliki banyak fungsi. Dengan organ gerak, kita bisa berjalan, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, dan lainnya. Ide pokok, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Paragraf dari pengembangan ide pokok, yaitu tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak seperti seharusnya. Manusia tidak bisa berjalan, berlari, berenang, menggenggam, dan tidak dapat melakukan aktivitas. Sekarang kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan, organ gerak manusia dan hewan. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Pada tabel 1.3, bahan diskusi dan hasilnya. Nomor 1. Bahan diskusi, pengertian ide pokok bacaan. Kemudian hasil diskusinya, gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Nomor 2, bahan diskusi, fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusi, yaitu fungsinya untuk menjadi dasar pengembangan paragraf. Untuk nomor 3, silahkan kalian mencari hasil untuk menentukan ide pokok bacaan. Selanjutnya, kalian tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi yang kalian diskusikan tadi. Selamat mencoba untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Terima kasih, salam sehat. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.